Biasanya, saat ada sebuah kejadian aneh yang terjadi, paling tidak ada satu analisis atau teori yang bisa menjelaskan, meskipun mungkin teori itu tidak sempurna. Namun, apa yang terjadi di Skinwalker Ranch adalah kejadian yang hanya memiliki dua kemungkinan. Semua orang berbohong, atau kejadian supernatural ini memang benar-benar terjadi. Inilah investigasi Missing 411 Part 3. Welcome to Ruang Gelap. Di tahun 1994, Terry dan Gwen Sherman bersama dua anaknya pindah ke lahan baru seluas 194 hektar di dekat Uinta Basin, Utah. Mereka sangat semangat untuk pindah ke lahan yang sangat-sangat indah ini, dan mereka juga membeli lahan ini dengan harga yang sangat murah, meskipun memang keadaan satu-satunya rumah yang ada di lahan ini dalam keadaan usang, karena sudah selama 7 tahun tidak ditempati oleh siapapun. Pemilik sebelumnya entah kenapa meninggalkan lahan ini begitu saja, dan juga identitasnya tidak pernah diketahui. Pemilik sebelumnya juga sempat berkata bahwa Terry dan Gwen dilarang untuk menggali tanah ini tanpa izinnya. Terry adalah seorang peternak high-end dan jenis-jenis mahal, seperti sapi Simmental dan Angus. Ia sangat bangga dan sayang dengan ternaknya. Saat Terry dan keluarganya pertama kali masuk ke dalam rumah yang sudah usang itu, mereka melihat ada banyak baut-baut besar yang memaku semua jendela, pintu depan, dan pintu belakang rumah. Seolah pemiliknya ini takut akan sesuatu. Namun, mereka berpikir mungkin pemilik sebelumnya ini tipe orang yang sangat overprotective, karena mereka juga melihat ada rantai-rantai besar dan berat untuk anjing yang ditempel di depan pintu depan dan pintu belakang. Suatu hari saat Terry, Gwen, dan juga dua anaknya baru saja turun dari mobil, mereka didatangi oleh sebuah hewan. Hewan ini seperti serigala, namun 3 kali lebih besar dengan bulu silver dan mata biru. Awalnya mereka takut, tapi hewan ini ternyata diam saja. Jadi mereka merasa, oh ternyata hewan ini tidak berbahaya, tapi semua hewan ternak mereka menjauhi hewan ini, kecuali satu sapi yang terlihat sangat penasaran. Tiba-tiba hewan ini menerkam sapi yang penasaran ini, dan Terry segera mengambil senapannya dan menembakkan 6 tembakan. Namun, hewan ini tidak terluka sedikit pun, hanya mengoyakkan sedikit daging. Hewan ini lalu hanya menatap Terry dan keluarganya, lalu memutuskan untuk masuk kembali ke dalam hutan. Karena penasaran dengan jenis hewan ini, Terry melihat potongan daging yang terkoyak dari si hewan ini. Tapi potongan daging ini terlihat sudah busuk dan sudah terkapar lama. Berikutnya, beberapa kali Gwen melihat ada bayangan aneh yang mengawasinya saat ia mengendarai mobil. Jadi karena sangat-sangat ketakutan, Gwen akhirnya melapor ke polisi untuk mengatakan bahwa ada serigala buas yang mengintai rumah mereka, dan mereka takut ternak dan keselamatan mereka akan terancam. Polisi yang mendengar cerita ini tidak percaya karena terakhir kali penampakan serigala di daerah itu terlihat pada tahun 1929, yaitu 16 tahun yang lalu. Tidak ada serigala jenis apapun di daerah mereka. Namun karena Gwen kekeh dan berkata ia benar-benar melihat serigala, polisi menunjukkan foto-foto jenis serigala dan bertanya jenis serigala apa yang ia lihat. Gwen menunjuk salah satu foto dan berkata ia melihat serigala ini, namun 3 kali lebih besar. Dan ternyata foto itu adalah foto dire wolf. Kalau kalian nonton Game of Thrones, mungkin kalian sudah tahu seperti apa bentuk dire wolf. Dan dire wolf ini sudah punah sejak 10.000 tahun yang lalu. Kejadian-kejadian aneh makin banyak terjadi, mulai dari cahaya-cahaya aneh, piring terbang yang tiba-tiba ada di sekitar mereka, hewan ternak mereka satu persatu menghilang, dan kembali diletakkan di lahan mereka dalam keadaan termutilasi dengan cara yang sangat-sangat hebat. Tidak ada organ yang tersisa, tidak ada darah setetes pun, seolah-olah makhluk-makhluk ini sengaja memperlihatkan kehebatan mereka kepada keluarga Sherman. Gwen yang stres dengan semua kejadian ini kehilangan pekerjaannya di bank. Nilai sekolah anak-anaknya juga terus merosot.
Terry mengalami kerugian yang sangat-sangat besar dan juga sangat sedih mengenai hilangnya hewan-hewan ternak yang ia sayangi. Mereka bertiga stres, ketakutan, hingga tidur dalam satu kamar. Terry lalu menceritakan kejadian-kejadian aneh ini kepada seorang reporter yang akhirnya membuat sebuah artikel untuk diterbitkan di koran. Dan meskipun kejadian aneh di daerah ini sudah terjadi hampir sejak 30 tahun yang lalu, cerita Terry ini akhirnya cukup viral. Di tahun 1996, seorang bilioner developer pembangunan menawari Terry untuk menjual lahannya. Dan Terry sangat senang karena ia sangat butuh uang dan sudah tidak tahan tinggal di sana. Bilioner ini bernama Robert T. Bigelow. Ia membeli lahan ini untuk dijadikan pusat perkumpulan ilmuwan untuk meneliti hal-hal aneh yang ia beri nama National Institute for Discovery Science atau NIDS. Organisasi ini terdiri dari 25 orang, terdiri dari profesor, ilmuwan, dan polisi militer. Mereka mendirikan beberapa posko untuk anjing pelacak dan juga sebuah laboratorium. Awalnya, NIDS curiga bahwa sebenarnya pemerintah memiliki salah satu organisasi rahasia militer di daerah ini yang menyebabkan semua kejadian aneh ini terjadi. Namun, semakin lama mereka mengalami paranormal activity di daerah ini, mereka semakin yakin bahwa ada banyak hal-hal yang memang tidak bisa mereka jelaskan. Seperti hilangnya hewan-hewan ternak yang sengaja mereka jadikan sebagai umpan, mereka selalu merasa diawasi, mereka merasa apapun makhluk yang ada di situ lebih memahami mereka dan tahu apapun yang mereka bicarakan, lebih pintar, dan juga mengeluarkan suara-suara aneh dengan bahasa yang tidak mereka mengerti. Namun meskipun begitu, makhluk-makhluk ini tidak pernah menyakiti manusia. Ada banyak sekali detail dan cerita tentang apa yang terjadi di Skinwalker Ranch, tapi terlalu panjang untuk gue ceritakan di sini. Dan kalau kalian tertarik untuk mendengar lebih banyak, silahkan tinggalkan komen di bawah. Penampakan yang paling terkenal yang terjadi di sini dialami oleh Terry dan 2 anggota NIDS. Kejadian pertama terjadi di malam hari saat Terry sedang menjaga lahannya. Tiba-tiba ia melihat sebuah bayangan hitam yang terbuka seperti sebuah portal. Dan dari sana ia melihat ada langit yang sangat terang dan berwarna biru, seolah-olah membawa ke tempat lain. Terry yang sangat terkejut hanya bisa diam hingga bayangan ini menghilang. Kejadian kedua dialami oleh 2 anggota NIDS yang melihat sebuah penampakan cahaya yang sangat terang dari atas pohon saat mereka sedang berada di atas tebing. Bernama Mike and Jim, 2 orang ini melihat cahaya yang aneh ini dengan sebuah teropong dan kamera infrared. Cahaya ini terlihat sangat terang seperti matahari. Lalu Mike melihat sosok hitam yang besar keluar dari cahaya ini. Selama penampakan ini terjadi, mereka juga mencium bau aneh yang sangat menyengat. Bau aneh ini memang sering kali tercium di Skinwalker Ranch. Selama 8 tahun, NIDS melakukan pengamatan, namun organisasi ini akhirnya dibubarkan karena tidak bisa menjelaskan keanehan-keanehan yang terjadi di sini. Untuk beberapa saat, lahan ini tidak digunakan sama sekali. Namun ternyata, tanah ini memang sudah diketahui oleh keturunan suku asli Amerika sebagai tanah terkutuk, yang mereka sebut sebagai Skinwalker Ranch. Skinwalker Ranch adalah sebuah nama yang diambil dari kutukan Skinwalker. Dulunya ada suku Amerika asli yang tinggal di daerah sini, yaitu suku Ute dan Navajo. Awalnya mereka sangat membenci pemerintahan Amerika. Namun perlahan-lahan, suku Ute mulai berpihak pada pemerintahan Amerika. Mereka mulai menjual tanah dan menjual orang-orang mereka sebagai budak. Jadi suku Navajo merasa mereka dikhianati. Dan untuk mengusir pemerintah Amerika, mereka mengutuk tanah itu dengan kutukan Skinwalker, di mana seorang penyihir bisa menjadi shapeshifter dan umumnya berwujud dire wolf. Siapapun yang mengganggu, masuk, atau merusak tanah ini akan diserang oleh Skinwalker. Kalau menurut kalian cerita ini hanyalah sebuah kebohongan, maka cukup sulit untuk menjelaskan bagaimana bisa sejak 30 tahun yang lalu orang-orang sudah menceritakan hal-hal aneh terjadi di sini, mulai dari UFO, Bigfoot, dan makhluk legendaris lainnya. 3 dari 4 orang yang tinggal atau pernah tinggal di daerah ini
pasti pernah mengalami hal-hal supernatural. Lahan ini juga dibiarkan begitu saja oleh pemerintahan Amerika, tidak terlihat adanya pembangunan apapun, seolah pemerintah juga tidak mau mengganggu tanah ini. Dan kalau memang fenomena-fenomena ini memang benar, maka kita bisa katakan apa yang terjadi pada hewan-hewan ternak ini bisa jadi terjadi pada manusia, dan mungkin bisa jadi terjadi pada korban di kasus Missing 411 yang tiba-tiba hilang dan muncul kembali. Hampir sama dengan para ternak. Hewan yang juga mati kering tanpa darah setetes pun dan mungkin sudah mengalami cleansing, dan mungkin juga bisa menjadi penyebab kenapa korban Missing 411 kebanyakan baunya tidak pernah bisa dilacak oleh anjing pelacak. Nah, sekarang kita akan membahas pertanyaan selanjutnya. Kenapa jenazah selalu ditemukan di bebatuan, khususnya batu granit, dan juga selalu berada di dekat air? Batu granit sejak dulu dianggap sebagai batu paling suci dan biasanya dipakai untuk bangunan-bangunan penting. Granit sejak dulu dianggap sebagai altar dan transmutasi yang berhubungan dengan manusia, karena granit mengandung kuarsa dan zat besi, mencerminkan tubuh manusia yang juga memiliki kuarsa di dalam tulang dan zat besi dalam darah kita. Maka dari itu, sejak zaman dulu, orang yang menguasai ilmu bebatuan atau disebut stone masonry dianggap terlatih dalam ilmu manipulasi energi dan menjadi orang yang derajatnya paling tinggi. Para stone masonry ini lalu mendirikan organisasi khusus mereka yang menyimpan misteri-misteri zaman purba dan disebut sebagai organisasi The Freemasonry. Tiba-tiba gua merinding. Nah, kita sekarang akan bahas tentang air. Selama ini, ilmuwan menyatakan bahwa air yang terdiri dari hidrogen dan oksigen tersebar sangat banyak di muka bumi. Tapi hidrogen dikatakan berasal dari awan dan benda-benda asteroid. Tapi ternyata, baru-baru ini sebuah penemuan menyatakan bahwa hidrogen yang ada dalam kandungan air tidak sama dengan hidrogen yang ada di awan maupun batu asteroid. Jadi bisa dibilang, kandungan hidrogen di dalam air yang kita gunakan selama ini bukanlah zat yang berasal dari bumi. Karena satu-satunya luar angkasa yang pernah kita kunjungi hanyalah bulan, kalau air bisa ditemukan di bumi, maka dari mana hidrogen-hidrogen ini berasal? Seperti yang kita ketahui, banyak sekali hal-hal di universe kita yang belum diketahui. Bagaimana bisa hidrogen ini masuk ke dalam bumi? Kita tidak pernah tahu apa jawabannya. Ditambah lagi, teori tentang dimensi adalah sesuatu yang kita ketahui sangat sedikit. Sekarang kita memang hanya bisa melihat 3 dimensi ruang, panjang, lebar, tinggi, dan juga dimensi waktu. Tapi beberapa ilmuwan percaya bahwa dimensi lain pasti ada. Dan menurut kuantum fisika, setidaknya ada 10 dimensi yang ada. Teori 10 dimensi ini ada karena teori kuantum fisika dan teori gravitasi ternyata tidak bisa ada secara berdampingan. Karena kalau teori ini digabungkan menjadi satu, masing-masing teori akan mengalami kegagalan. Sehingga ahli fisika mengeluarkan teori. Kalau gravitasi dan teori kuantum tidak bisa berjalan secara beriringan, maka harus ada dimensi lain yang menyambungkan dimensi-dimensi ini. Dan gue juga gak tahu kenapa harus ada 10 dimensi. Tapi pada dasarnya, lagi-lagi, memang banyak sekali yang belum kita pahami tentang dunia kita ini. Seperti video di tahun 1971 ini, di mana pendaki mendengar suara aneh dengan frekuensi rendah namun sangat besar. Mereka mengirimkan rekaman ini ke seorang profesor di Wyoming yang menganalisa gelombang suara. Dikatakan pemilik suara harus paling tidak setinggi 2,2 meter hingga 2,5 meter, berjumlah lebih dari 1, dan gelombang suara ini tidak berasal dari manusia. Tidak ada indikasi bahwa suara ini pre-recorded atau di-re-recorded. Salah satu orang yang pernah mendengar suara-suara ini berkata bahwa suara ini terdengar seperti bahasa suku asli Amerika. Nah, sekarang kita memiliki 3 anak yang masih hilang di dusun Namanjahe bernama Yogi Triherlambang, Nizam Aufar Reza, dan Alvisa Zahra, yang semuanya berumur 7 tahun dan hilang sejak 18 Oktober lalu.
3 anak ini awalnya izin pergi bermain di jam 10 pagi untuk melihat penggalian saluran air di sebuah lokasi galian perkebunan PT LNK. Namun, karena hingga jam 2 siang anak-anak ini tidak kunjung kembali, para orang tua mencoba untuk mencari anak mereka ke lokasi ini namun tidak menemukan sama sekali. 3 anak ini sempat terekam di dalam sebuah video kamera sedang bermain-main. Namun, tidak bisa dilihat kemana mereka selanjutnya pergi. Karena tidak kunjung menemukan anak-anak mereka, para orang tua ini melapor ke polisi. Meskipun ratusan warga mencari mereka sejak 17 hari yang lalu, ketiga anak-anak ini masih belum bisa ditemukan. Mudah-mudahan dimanapun dan dengan siapapun mereka sekarang, mereka terlindungi dan akan kembali dengan selamat dan juga sehat. Polisi sejauh ini belum memiliki indikasi anak-anak ini menjadi korban kejahatan dan mudah-mudahan memang mereka tidak mengalami hal-hal yang buruk, entah dimanapun mereka dan dengan siapapun mereka berada. See you guys on the next video. Stay safe and stay alive.